Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seleksi P3K tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kategori dan persyaratan pelamar yang berdasarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas, yang kedua adalah pelamar umum. Mana yang tergolong pelamar prioritas? Mari kita bahas pada video kali ini. Simak terus sampai akhir ya. Oke, pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pelamar prioritas pertama, yang kedua adalah pelamar prioritas kedua, dan yang terakhir adalah pelamar prioritas ketiga. Pada pelamar prioritas pertama ini adalah pelamar yang sudah pernah mengikuti atau mempunyai nilai untuk seleksi pada tahap 1 ataupun tahap 2. Yang pertama adalah tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua adalah pelamar prioritas. Yang tergolong pelamar prioritas itu adalah tenaga honorer K2. Kemudian pelamar prioritas ketiga itu adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan syarat tambahan minimal masa kerja itu adalah 3 tahun. Jadi kalau belum 3 tahun itu belum bisa, nanti masuknya di pelamar umum. Yang selanjutnya adalah pelamar umum. Pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi yang sudah lulus PPG yang mempunyai sertik itu bisa mendaftar. Yang kedua itu adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau yang prioritas 3 tadi dia ada minimal kerja 3 tahun, kalau untuk pelamar umum itu tidak ada. Untuk tahapan seleksinya ada 2, yaitu tahapan seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Untuk seleksi kompetensi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kompetensi teknis, itu bergantung dengan jabatan atau mata pelajaran apa yang kita pilih. Kemudian ada kompetensi manajerial sosiokultural, yang terakhir adalah tahapan wawancara. Untuk seleksi prioritas, seleksi kompetensi prioritas pertama, kalau yang tergolong prioritas pertama itu adalah yang sudah mempunyai nilai baik tahap 1 ataupun tahap 2 dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Menggunakan hasil seleksi di tahun 2021 itu baik tahap 1 ataupun tahap 2. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama
pada seleksi kompetensi dan kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Contohnya gini, saya di tahap 1 memilih mata pelajaran atau guru IPA. Kemudian di tahap 2 saya juga memilih sebagai guru IPA. Maka nilai yang digunakan itu adalah nilai tertinggi antara tahap 1 ataupun tahap 2. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Jadi misalnya di tahap 1 saya memilih guru IPA. Kemudian di tahap 2 saya memilih guru SD, karena kan IPA sama SD itu linear. Maka dinyatakan lulus itu dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi yang kedua. Kemudian seleksi kompetensi prioritas 2 dan seleksi kompetensi prioritas 3 itu dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademiknya, kemudian kompetensi kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background-nya. Seleksi prioritas. Pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas jika tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi kalau di sekolah tersebut itu ada lowongan jabatan yang akan kita pilih, maka kita harus mendaftar di sekolah kita. Nah, akan tapi apabila tidak ada kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik yang dimiliki, itu dapat memilih sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah seleksi untuk jalur umum. Seleksi kompetensi umum ini dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK seperti tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Kemudian pelamar umum dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi dapat mendaftar di seluruh Indonesia selama ada kebutuhan jabatan yang kita pilih. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dan berperingkat terbaik atau nilainya paling tinggi di antara pendaftar yang lain. Untuk seleksi umum, jika memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan akhir itu secara berturut-turut dilihat dulu dari nilai kompetensi yang paling tinggi. Jadi jika nilai totalnya itu sama, dilihat dari nilai kompetensi yang paling tinggi. Ternyata nilai kompetensinya masih sama. Berarti yang akan dilihat adalah nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi di total, manajerial dan sosiokultural di total. Dicari yang paling tinggi. Nah, kalau ada yang tinggi berarti itu yang lolos walaupun nilainya sama. Kan tapi apabila ternyata nilai kompetensi teknis itu sama, kemudian kumulatif manajerial sosiokultural itu juga sama, berarti apa yang dilihat? Nilai wawancara. Jika semuanya masih sama, yang dilihat terakhir adalah usia yang memiliki usia paling tinggi. Untuk di seleksi P3K tahun 2022 ini masih berlaku afirmasi atau tambahan nilai. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar itu mendapatkan afirmasi 100% untuk nilai kompetensi teknis. Berarti
ini nilai kompetensi teksnya sudah maksimal. Walaupun nilainya nanti 200, nanti hasil akhirnya ketika dia memiliki sertifikat pendidik, maka nilainya akan maksimal. Kemudian pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat yang dilamar mendapatkan tambahan nilai 10% untuk nilai kompetensi teknisnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang aturan terbaru seleksi P3K tahun 2022. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat.